Saudara sekalian yang kekasih, kalau Tuhan tidak mengutuk bumi ini, keadaan manusia menjadi sangat lebih berbahaya. Keadaan manusia menjadi sangat lebih berbahaya. Sebab dunia yang nyaman, tidak terkutuk, tidak mendorong manusia mencari dunia lain. Kutukan Tuhan atas bumi yang membuat manusia harus bersusah payah mencari kehidupannya. Membuka kesadaran dan memberi pengertian bahwa dunia di mana hidup ini, bumi di mana manusia hidup ini, sudah menjadi produk yang gagal. Produk yang tidak ideal untuk dijadikan domisili. Dengan demikian manusia akan berusaha mencari alternatif lain. Alternatif dunia lain yang lebih baik. Dan hal tersebut akan mendorong manusia untuk berurusan dengan Tuhan guna diperkenankan masuk langit baru dan bumi baru yang sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan bukan pengharapan di bumi ini. Tetapi hidup yang penuh pengharapan adalah kekayaan di dalam surga. Nah, di sini kita menemukan dua jenis orang Kristen. Yang pertama berurusan dengan Tuhan supaya bisa membuat dunia menjadi firdaus. Supaya bisa nyaman hidup. Dan yang kedua orang Kristen yang berurusan dengan Tuhan karena mencari perkenanan Tuhan untuk boleh masuk firdaus yang akan datang. Yang kedua ini tidak mempersoalkan apakah bumi yang dia huni hari ini menjadi firdaus atau tidak. Hal ini memang tergantung dari pembicara atau gereja mengarahkan umat. Apakah umat diarahkan untuk berurusan dengan Tuhan guna mengubah hidupnya menjadi kenyamanan atau firdaus, atau mengubah hidupnya untuk makin berkenan kepada Tuhan dan dilayakkan masuk langit baru, bumi baru. Saudaraku sekalian, bagi orang yang hidupnya dalam berbagai kesulitan, ajakan untuk mencari kerajaan Allah menjadi lebih mudah dibanding dengan mereka yang merasakan kenyamanan hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini bukan berarti orang miskin menjadi lebih mudah. Kalau orang miskin tidak berpikir realistis dalam kebenaran, orang miskin yang tidak berpikir realistis dalam kebenaran, artinya orang miskin yang berharap menjadi kaya atau ingin kaya, dan dengan kekayaan itu dia merasa lengkap, utuh dan bahagia, orang seperti ini juga sukar masuk kerajaan surga. Dan banyak orang miskin seperti ini, saudara. Banyak orang miskin seperti ini. Masalahnya bukan pada kekayaan sebenarnya, tapi konsep berpikir bahwa kekayaan membuat hidup lengkap, membuat hidup terasa lebih lengkap, utuh dan bahagia. Kekayaan di sini bukan hanya uang atau harta, materi, tetapi segala sesuatu yang membuat seseorang merasa lebih utuh, lebih lengkap dan lebih bahagia. Orang-orang seperti ini kurang atau bahkan tidak merasa membutuhkan Tuhan sebagai kebahagiaannya. Ini berarti orang-orang yang memberhalakan sesuatu. Dan orang yang memberhalakan sesuatu itu terlaknat, saudara. Terkutuk. Nah, orang muda kaya yang dikisahkan dalam Matius 19, ya, itu sebenarnya bisa tidak keberatan untuk menjual segala miliknya, bisa.
Tapi jangan membagikan kepada orang miskin. Oh, tidak keberatan juga membagikan kepada orang miskin. Asal jangan ikut Tuhan Yesus. Sebab kalau dia ikut Tuhan Yesus, dia kehilangan segala sesuatu. Matius pasal 19. Ayat 21 dimulai. Matius 19. Ayat ke-21. Orang muda ini kan ingin hidup berkualitas. Ingin hidup sempurna, saudaraku. Terus, baca. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Nggak apa-apa kalau sampai di sini. Terus? Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Itu mulai berat, ini mulai sulit. Harus membagi seluruh miliknya kepada orang lain. Terus? Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Okelah, harus dibagi, okelah. Tetapi berikutnya. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini masalahnya. Tuhan menutup segala kemungkinan untuk bisa menikmati hidup. Tuhan menutup segala kemungkinan untuk menikmati hidup seperti yang pernah dia jalani. Tuhan menutup kemungkinan untuk memiliki gaya hidup seperti yang pernah dia jalani. Versi hidup yang pernah dia jalani. Tuhan menutup segala kemungkinan itu. Nah, dari percakapan ini, saudaraku, terus baca lagi. Kita akan menemukan betapa sulitnya masuk surga. Baca. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Terus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, diselamatkan artinya dikembalikan kepada rancangan semula Tuhan. Atau membuat manusia memiliki kodrat ilahi. Atau hidup yang berkualitas. Atau sempurna. Dalam keterikatan penuh dengan Tuhan. Dan mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Ini sulit, saudara. Ini sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa dicapai. Ada dua kemungkinan cara berpikir orang Kristen yang akan binasa. Yang pertama menganggap bahwa kesempurnaan itu mustahil dicapai. Dan ini menganggap Tuhan itu bullshit, omong kosong. Padahal Tuhan berkata kamu harus sempurna. Berarti Tuhan memberi kemungkinan kita bisa sempurna. Amin. Yang kedua, kalau orang Kristen berpikir bahwa menjadi sempurna itu mudah atau bisa dicapai pada waktunya. Ada waktu tertentu yang dia setting suatu hari dia akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pasti binasa. Mengikut Tuhan itu tidak mudah, itu nyaris mustahil. Tapi juga bukan tidak mungkin. Oleh karenanya harus sedini mungkin, secepat mungkin orang mengambil tindakan untuk mendahulukan kerajaan Allah. Seseorang yang masih mengharapkan harta dunia tidak akan dapat diselamatkan. Artinya tidak akan bisa dikembalikan ke rancangan semula. Ini harga mahalnya, saudara. Mengapa bisa terjadi demikian? 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Dibaca dulu. 1 Petrus 1 ayat ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang tidak akan masuk kerajaan surga kalau tidak lahir baru. Itu Yohanes pasal 3.
Tuhan mengucapkannya berulang-ulang. Dan orang bisa lahir baru kalau mengerti firman Tuhan. Nah, kalau seseorang masih dalam percintaan dunia, dia tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Nah, di sini sebenarnya saya punya kesulitan untuk menjelaskan kata mengerti ini, saudara. Mengerti firman Tuhan yang berdampak orang berubah dan bertumbuh. Dan mengerti tapi tidak berdampak bertumbuh dan berubah. Nah, ini agak sulit saya menjelaskan. Tapi begini, saudara. Setiap manusia punya enzim yang berfungsi mengolah makanan yang diasup. Kalau enzim itu mati atau metabolisme tubuhnya rusak, biar makanan, biar obat tidak akan berdampak. Karena sudah error. Anda bisa mengerti ya? Ya, bacalah ilmu gizi. Karena saya juga bukan ahli ilmu gizi. Saya hanya tahu tentu dari apa yang ditemukan oleh ahli-ahli gizi. Makanya jangan heran kalau orang sudah terlanjur punya kanker yang menyebar. Mau di kemo, mau makan berubah, mau kena sinar matahari, mau makan buah, tetap mati. Sebab dia pada stadium di mana fisiknya tidak bisa mengasup dan merubah makanan jadi nutrisi yang baik. Nah, kalau hati kita itu bercinta dengan dunia, kita tidak akan bisa mengerti firman Tuhan seperti maksud mengerti di dalam Alkitab tersebut. Nah, dengan demikian pasti firman yang bagus bagaimana tidak berdaya guna mengubah hidup dia. Berubahlah sebelum tidak bisa berubah lagi. Berubahlah sebelum tidak bisa berubah lagi. Berubahlah sebelum tidak bisa berubah lagi. Kalimat lain ada, berobatlah sebelum tidak bisa diobati lagi. Kalau percintaan dunia sudah ada dalam hati seseorang, dia bisa mengerti, seakan-akan mengerti, tapi tidak bisa merubah hidupnya. Tapi saya bantu sedikit ya, kalau orang itu mengerti yang bisa mengubah hidupnya, ada sedikit gejala walaupun nggak mutlak. Satu, dia akan takjub dan kagum terhadap kebenaran firman. Sampai, bagus, waduh, lah itu sampai begitu. Tapi kalau enggak, oh ya bagus. Ini benar nih gitu. Yang kedua, dia akan jadi addict, freak. Dia akan kecanduan. Itu dua ciri yang bisa menambah. Kan kalau orang sudah tidak kagum, dia tidak terlalu freak. Ya, masalah dikit juga orang nggak dengar firman Tuhan. Masalah dikit tidak datang ke pendalaman Alkitab. Sedikit punya kesibukan saja, dia tidak mendengar suara kebenaran. Dia punya 1001 alasan untuk tidak berdoa, menyediakan waktu untuk Tuhan. Emang nggak freak dengan Tuhan. Sebenarnya tidak sulit untuk memiliki kesantunan hidup. Seperti orang muda kaya yang dikisahkan di Matius 19. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, menghormati orang tua. Dan Tuhan mengakui dia punya kualitas itu. Di ayat sebelumnya kan dia mengatakan, apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku beroleh hidup yang kekal atau berkualitas? Tuhan menjawab, lakukan hukum Taurat. Orang ini sudah memiliki kesantunan. Mudah, tidak terlalu sulit. Banyak orang mencapai taraf ini. Tetapi mustahil kalau masuk proses keselamatan tanpa pertolongan Tuhan oleh kesediaan meninggalkan percintaan dunia. Orang muda kaya tersebut memang belum tentu masuk neraka, saudara. Saya tidak katakan dia pasti masuk neraka, tidak. Orang Tuhan juga berkata, kalau hidup berkualitas, lakukan hukum Taurat. Dia sudah melakukan, Anda jangan berpikir dia masuk neraka, belum tentu. Dan kalau saya ditanya jujur, tidak. Orang baik seperti ini tidak masuk neraka. Tetapi ia tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula Allah. Dia tidak bisa diselamatkan. Keselamatan itu dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Percintaan dunia itu kan pada dasarnya hak untuk menikmati hidup. Merasa punya hak, dihormati, hak dihargai,
hak punya mobil bagus, hak punya rumah bagus, hak punya duit banyak. Saya tidak katakan salah punya rumah besar atau mobil bagus. Saya tidak katakan keliru, saudaraku. Tapi jangan merasa hidupmu bahagia, lengkap utuh dengan benda-benda itu, dan merasa punya hak. Jadi yang salah bukan bendanya, tapi hati kita. Keberhakannya itu harus dipatahkan. Orang harus memahami apapun yang ada di bumi ini tidak akan bisa membuat hidupnya merasa lengkap, utuh dan bahagia selain Tuhan. Apapun yang dimiliki, semua itu akan suatu hari lepas. Harus berani kehilangan hak. Harus rela kehilangan hak. Salahnya bukan rumah besar, tapi kalau ada keberhakan terhadap rumah itu yang salah. Nah, kamu hidup aja karena Tuhan yang kasih hidup. Kamu pintar, kamu cakap, dan segala jalan dibukakan untuk sukses karir bisnismu. Kok kamu merasa itu milikmu? Kamu kan hanya pengelola, bro. Sedangkan the owner is God. Nah, disinilah saya mengajak Anda punya kesadaran tersebut. Nah, untuk itu saudara, supaya kita bisa masuk proses keselamatan dengan baik, ada dua hal yang saya mau bagikan. Dan itu inti khotbah saya sebenarnya. Yang pertama, lihatlah bumi yang sudah menjadi produk gagal ini. Hayati kita hidup di bumi yang adalah produk gagal. Oleh sebab itu, lihatlah penderitaan kehidupan. Kalau bukan penderitaanmu sendiri, lihatlah penderitaan orang lain. Tuhan berkata kepada orang muda kaya tadi, bagikan kepada orang miskin. Pasti Tuhan tidak bermaksud punya duit, bagi. Itu cara membagi yang salah. Sekalipun kau memberikan seluruh hartamu tanpa kasih, sia-sia. Tentu pengertian memberi harus memberi versi Tuhan. Harus versi Tuhan. Artinya, karena keterbebanan yang tulus. Bagaimana punya keterbebanan? Ya harus seperti Tuhan Yesus. Maka tadi saya katakan rela kehilangan hak. Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam, yang memiliki segala kemuliaan, mengosongkan diri. Dia melepaskan seluruh haknya. Di situ dia melihat penderitaan orang lain. Dia juga merasakan penderitaan itu. Memang Tuhan tidak memaksa saudara untuk merasakan penderitaan orang lain. Orang itu kalau melihat dari jauh kadang-kadang hanya bisa ngomongin dan menyalahkan. Kita tidak boleh sembarangan ya bicara tentang seseorang. Ada orang-orang yang benar-benar melihat penderitaan orang lain dan merasakan penderitaan itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saudara renungkan hal ini. Suatu realitas tragis. Ya, renungkan ini, camkan ini, gores dalam hatimu. Catat bahwa hidup manusia hanya menyongsong 3 hal. Masalah, sakit penyakit, paling tidak sakit tua, dan kematian. Anda nggak bisa ingkar dan menghindari realitas itu. Kita itu kan cuma nunggu masalah, sakit, mati. Nah, kalau saudara punya masalah hidup, kehilangan orang yang Anda cintai, problem ekonomi, dikhianati, justru ini Anda bisa lebih mudah menghayati realitas hidup. Belum kalau ada cacat, ginjalnya bocor, ini mudah untuk melihat realitas hidup. Sekarang bayangkan kalau orang ekonominya baik, senang, tiap malam pesta dengan anak cucu terus, enak, jebret mati, tragis. Kematian itu menyakitkan, saudara. Kalau punya anggota keluarga yang sakit 3, 4, 5, 6, 7 tahun, sampai busuk badannya lah, apalah. Ketika meninggal, tidak terlalu diratapi. Tidak terlalu diratapi. Tapi kalau kecelakaan, mati mendadak, waduh sakitnya luar biasa. Kalau punya orang tua usia 62, 60 meninggal, wah ratapannya dalam. Tapi kalau sudah umur 98, tidak terlalu diratapi. Ini observasi dari kenyataan hidup yang saya lihat, di mana saya bertemu dengan banyak orang dan kasus-kasus seperti itu.
Saya mengerti. Saya paham. Saya mengerti, saya paham. Apa yang saya katakan bukan teori. Kalau hidup saudara langsam tak bermasalah, jebret, harus putus nyawa, wah itu sakit. Kalau orang punya banyak, juga sakit. Kalau begitu kita tidak boleh punya banyak. Yang salah bukan barangnya, tapi keterikatan kamu. Betapa tragisnya punya barang lalu digeret ke ruang ICU. Tragis. Tragis. Maka di tengah-tengah suasana hidup yang tidak bermasalah, tubuh sehat, suasana hidup yang membahagiakan jiwa, pertimbangkan bahwa semua kebahagiaan itu akan berakhir. Tidak akan berlangsung terus. Bahkan bisa tidak berlangsung lama. Pasti ada ujungnya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini seperti bunga rumput yang ada pada pagi hari, tetapi sore dibuang. Hidup ini seperti rumput. 1 Petrus pasal 1. Tadi ayat 23 kita sudah baca. Sekarang 24. Ayat 23 berbicara kelahiran baru, saudara. Ayat 24 mengenai realitas ini. Ya. Ingat, pesta ini tidak berlangsung terus. Ada akhirnya. Dan bisa jadi tidak terlalu lama. Kalau orang merendahkan hal ini atau melecehkan hal ini, awas. Kamu lebih baik jadi binatang. Binatang tidak ada pertanggung jawab. Dia mau suka-suka, silakan. Tapi manusia tidak bisa. Jangan sombong. Kalau saya ketemu orang yang berkedudukan tinggi, yang kaya, yang terhormat, lalu sombong, diam mulut saya. Tapi hati saya berkata, suatu hari kamu akan tahu bahwa kehebatanmu itu nothing. Atau ketemu orang yang tidak ramah terhadap Injil, yang sewenang-wenang terhadap Tuhan Yesus. Mulut saya diam. Tapi hati saya mengatakan, suatu hari kamu akan melihat Tuhan Yesus adalah Raja dari segala Raja. Dan tidak ada mindernya sama sekali saya. Satu, saya nggak ada mindernya. Dan dua, saya nggak ada takutnya. Sama sekali. Bukan sok. Sama sekali. Sama sekali. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia Allah semesta alam. Makanya kalau ada orang yang belagu-belagu, you are nothing. You nggak bertobat, you are garbage. You are garbage. Wah, manusia begini kok disampah-sampahin. Sekarang belum. Calon sampah. Kalau tidak bertobat, sampah kamu. Yang sopan, Pak. Ini saya. Kalau kamu lihat kekekalan, kamu akan tahu betapa dahsyatnya kekekalan itu. Kamu akan mencari khotbah yang lebih keras dari ini. Supaya kamu bertobat. Baca. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Terus. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Terus. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saya makin tua ini juga makin takut, saudara. Kalau mengucapkan kata-kata berlebihan kepada Tuhan pun saya mulai takut. Kita bicara kepada Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tahu. Tidak sembarangan lagi. Saya pernah cerita di sini, saya sering mengatakan kalimat, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Sampai suatu pagi ketika doa pagi, seperti ada suara di hati saya, diam! Stop! Diam! Artinya jangan ngomong, lakukan. Jangan bicara, lakukan. Tuhan itu agung luar biasa. Sangat terhormat, saudaraku. Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah, zakar. Zakar dalam bahasa Ibrani yang artinya mempertimbangkan.
berurusan dengan serius. Kalimat berikutnya bagus. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini semua mengisyaratkan kondisi yang buruk akan dialami manusia. Matahari bulan jadi gelap, penggilingan menjadi melemah. Itu kesulitan ekonomi dan banyak problem. Ingatlah, pertimbangkan, cari Tuhan. Makanya kalau sampai gereja atau pendeta punya indikasi cari duit, waduh saudara, gak bisa ngomong keras. Gak bisa ngomong tegas. Orang berurusan dengan Tuhan itu mau apa? Orang diajak berurusan, apakahnya kebaktian, beri kolekte. Banyak orang berurusan dengan Tuhan karena berurusan dengan masalahnya sendiri. Karena punya problem supaya ditolong Tuhan, supaya dunia dijalani dengan mudah, supaya Tuhan memberi kemudahan-kemudahan. Itu salah. Itu keliru. Berjuanglah. Tuhan pasti memberkati. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita mau mengerti kehendaknya, kita mau belajar kebenarannya, kita mau diperkenan oleh Tuhan. Saya sambil jalan kan mendengarkan orang khotbah atau kebaktian gereja yang dirilai langsung ya. Saya suka membayangkan betapa kasihan dan malangnya jemaat. Yang dia berharap 1 minggu sekali ke gereja, bisa mengerti kebenaran, disimpangkan. Saya dengar itu. Tuhan yang rahmani dan rahimi. Yang menjaga menolong kita dalam segala kesulitan. Kesulitan melulu. Semua orang juga punya kesulitan. Jangan diarahkan ke hal itu. Hadapi saja dengan jantan. Dengan tanggung jawab dan kedewasaan. Amin. Tuhan masih tolong. Orang-orang tulus yang cari Tuhan. Akhirnya gak menemukan Tuhan loh. Terus doanya pendeta begini. Bukan saya mau mencela. Dan menurut saya gak tepat. Ya Tuhan, umatmu mau bertemu dengan engkau minggu ini. Mesti ketemu dengan Tuhan tiap hari bro. Buset dah. Saya hanya di gereja itu orang ketemu Tuhan. Tiap hari mesti ketemu Tuhan. Arahkan mereka mencari Tuhan tiap hari. Kalau hanya hari Minggu mau dapat apa? Terus lagu-lagunya itu ya. Tuhan yang mengasihi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Waduh, apa bedanya dengan agama lain kita? Kalau cuma mau punya kesantunan hidup, ya tidak perlu Tuhan Yesus saudara. Kalau sudah ketemu Tuhan Yesus ini sudah lain ini ranahnya. Udah lain ini wilayahnya. Sebab kita dibawa kepada rencana semula Allah menjadikan manusia berkodrat ilahi. Makanya saudara untuk memicu itu, pikirkan, renungkan saudaraku. Bahwa hidup ini tragis. Hidup ini tragis. Hidup ini tragis. Ini tidak membuat Anda jadi pesimis hidup. Tetapi membuat saudara jadi realistis. Dan kalau suatu saat Anda menghadapi kenyataan bermasalah, sakit atau meninggal, Anda tahu itu realita. Dan Anda siap menghadapi segala keadaan itu. Tuhan tidak akan pernah menghindarkan anak-anaknya dari masalah. Dan Tuhan juga strict dengan hukum yang kamu tabur, kamu tuai. Percaya nggak saudara? Jadi kalau engkau tidak menjaga kesehatan kamu, tetap kamu sakit. Kalau Tuhan sampai menghindarkan hal itu, Tuhan jahat karena tidak mendidik mental. Kalau orang tidak dewasa mental, tidak dewasa rohani. Orang dewasa mental belum tentu dewasa rohani. Kalau orang tidak dewasa mental, pasti nggak dewasa rohani. Lalu yang kedua, yang pertama tadi menghayati apa tadi? Penderitaan kehidupan. Yang kedua, memikirkan bagaimana memiliki sebuah kehidupan yang sempurna di kerajaan Tuhan Yesus. Selalu memikirkan, selalu membayangkan. Saudara, yang satu ini tidak berlebihan kalau saya mengatakan Tuhan mengajarkan kepada saya lewat pergumulan saya tiap hari. Yang satu ini. Kelihatannya sederhana tapi buat saya tidak sederhana. Dan ini juga pasti logik dan Anda juga pasti mengerti. Apa yang selalu dibayangkan itu, apa yang selalu dipikirkan itu
bisa menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau Anda membayangkan mobil, aduh mobil itu bagus. Sampai pada level Anda harus memiliki mobil itu. Gampangnya begini. Kalau orang jatuh cinta, wajah wanita itu atau wajah pria itu, terus. Sampai Anda tidak bisa tidak memiliki orang itu. Atau mati. Tidak bisa buka pintu yang lain. Ini semua logik. Semua logis. Anda bayangkan rumah besar. Tamannya, kolam ikannya. Sampai tidak bisa tidak memiliki itu. Dan kita sejak kecil memang sudah biasa punya fantasi itu, saudara. Dan manusia menjadi rusak. Waktu muda beberapa kali anak muda datang ke saya karena saya ketua pemuda berkata, "Kak, saya kok masih suka masturbasi atau onani ya?" Itu beberapa kali dan itu seperti suara Tuhan yang menghantam diri saya. Saya menasihati orang yang praktek masturbasi, saya tidak boleh melakukan. Saya berjuang untuk tidak melakukan masturbasi. Sampai saya berhasil. Nah, satu kali di kampus, anak-anak muda kumpul, anak laki-laki biasa ngomong macam-macam sampai di soal masturbasi. Terus, gimana kamu pengalaman masturbasi? Saya jawab, saya sudah tidak melakukannya. Itu teman-teman langsung gini, bohong. Saya bengong, iya, bohong. Sampai saya tidak percaya, kalau mereka tidak percaya. Tahu nggak caranya bagaimana? Jangan nonton komik porno. Kalau dulu masih jarang ada BF. Kan dulu pakai VHS besar-besar dan itu sulit nontonnya dan hampir tidak ada. Tapi kalau komik-komik jorok ada. Saya ke rumah saudara saya buka-buka bukunya, loh kok ada gambar-gambar begini. Seru juga tuh bacanya. Bukan baca, ngelihatnya. Kalau sudah terbayang di pikiran, dia pikirkan terus, dia pasti lakukan. Jadi kalau anak muda berkata, oh kita cuma nonton doang tapi nggak praktek, tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali nonton terus kamu lupakan. Tapi tidak mungkin biasanya. Aku nonton kedua, ketiga, keempat, jadi kecanduan. Pasti kamu lakukan kesalahan itu. Pasti. Jadi sekarang saya diingatkan Tuhan lagi, kalau kamu tidak ingin berbuat dosa, jangan bayangkan apa yang tidak sesuai kehendakku. Saya baru ngerti kenapa Tuhan berkata, pikirkan apa yang kudus, yang baik, yang berkenan. Jangan bayangkan sesuatu, misalnya, waduh kalau rumah saya lebih besar, nggak sempit seperti ini, enak ya gini. Saya akan pengen punya rumah. Saya akan memperbesar rumah saya. Saya matikan, tidak. Nah, sekarang yang saya pikirkan adalah langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu jangan salah memahami surga. Kalau surganya dipahami orang nyanyi, tidur, nyanyi, tidur. Itu penjara. Itu salah. Tuhan mau mengembalikan rancangan semula manusia. Dan bumi ini. Tuhan menyatakan very best. Wa inne etov maut. Kita akan memasuki dunia yang baru. Seperti zaman Adam. Tapi tidak akan ada setan lagi. Teknologi, budaya, persahabatan. Itu terjadi. Diulang dengan indahnya. Maka tadi di Injil Matius 19 tadi. Yang soal onta lubang jarum apa. Kalimat berikutnya coba. Kamu yang meninggalkan segala sesuatu, kamu akan memperoleh 100 kali lipat. Ini pasti bukan alam lain. The same thing. Sama, sesuatu yang sama. Tapi sempurna. Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan makan anggur ini sampai di kerajaan Bapa. Anggur bener, bukan anggur plastik. Kalau Anda berkorban 1 kelereng, akan diberi 100 kali lipat, bukan 100 bakso, tapi 100 kelereng. Paham gak saudara? Halo? Nah ini nanti kalau saya khotbah soal surga, saya akan khotbahkan lagi. Malah saya kepikir mau bikin seminar soal surga itu. Ini bukan main-main. Kalau surga cuma nyanyi-nyanyi, saya juga gak mau masuk sana, tahu? Gak mungkin. Nah, saya mesti menjelaskan dalam seminar panjang. Nah, saya tidak bisa menjelaskan 5 menit. Saya hanya memberikan summary dari summary. Kesimpulan dari sebuah kesimpulan. Makanya kalau doa ya, sometimes ya, sesekali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku tidak nyenyak tidur di sini. Tapi buat aku nyenyak tidur di kerajaan-Mu. Aku nggak nyaman di sini.
Tapi buat aku nyaman di langit baru, bumi baru. Saya berdoa begitu. Saya itu punya potensi untuk nyaman. Tapi saya mau cari persoalan. Cari masalah. Jangan karena nyaman kita menikmati hidup. Lihatlah penderitaan orang lain. Lihatlah penderitaan dunia ini dan lihat penderitaanmu sendiri. Tunggu kamu punya masalah. Tunggu kamu sakit. Tunggu kamu mati. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah, terus? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, saya beberapa kali ngomong sama teman-teman dan itu sering saya katakan. Kalau kita duduk ngobrol, lalu saya berkata begini. Nanti kita di surga seperti ini. Nanti kita kumpul-kumpul. Ini serius ngomong ini. Dan saya sadar, demi Tuhan Yesus ya. Kalau saya nggak mikir begini, saya nggak bisa rohani. Saya punya kesempatan untuk jadi kaya dengan acting saya gitu. Acting saya bisa didukung, dibantu, dikasih duit. Nyaman. Dan kalau saya berbuat begitu, betapa jahatnya saya. Saya bicara ini bukan untuk dihargai ya. Saya nggak perlu penghargaan saudara. Tolong ya, you are nothing. Kecuali you bersama saya mati untuk Tuhan. Baru you are something for the Lord. Nggak ada maksud untuk dihargai itu nggak ada. Nggak perlu. Saya cuma mengisahkan apa yang saya gumuli. Kalau saya tidak berpikir begini, saya nggak bisa rohani. Harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Itu di Kolose 3. Ayat 1, baca saja. Firman Tuhan yang benar tuh begini ini loh. Karena kita mau disempurnakan. Begini ini loh. Ini yang benar, saudaraku. Saudara gak akan menyesal mendengar kebenaran ini. Asal saudara menghargai firman ini dan melakukannya. Dan semua yang kita miliki hari ini harus digunakan semua untuk kemuliaan Allah. Saya harap saudara mencari CD-CD khotbah saya lalu mendengar terus sampai saudara bisa tune dengan saya. Ya. Hal memikirkan perkara-perkara yang di atas tersebut harus dilakukan terus-menerus sampai menjadi irama hidup yang menyatu dalam jiwa dan pikiran. Sampai akhirnya seseorang tidak mengingini dunia atau bumi ini, tapi mengumpulkan harta di surga dan meletakkan hati di kerajaannya. Di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Ini bukan lalu kita jadi malas, tidak bekerja. Oh, keliru. Di surga nanti kita bekerja lagi. Makanya kita sekarang harus bekerja. Anda marah, terserah saya ngomong. Orang malas tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Sebab orang malas itu tidak bertanggung jawab. Orang malas itu menyangkal hakikat kemanusiaannya. Dan orang yang menyangkal hakikat kemanusiaannya, orang yang tidak bertanggung jawab tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Anda perhatikan kalau orang malas pasti ada jiwa yang lain. Perhatikan. Orang yang gak mau kerja, maunya di rumah main. Terus tidur lagi, makan lagi. Lihat. Itu real sakit jiwa. Psikopat. Orang itu mesti kerja bro. Kerja bro. Jaga kesehatan bro. Saya sibuk hebat bagaimana tetap tinggalkan lari. Karena saya tahu yang saya tabur akan saya tuai. Nanti di surga kita tidur nyenyak. Ya kalau di sana kita tidak menggerakkan tubuh gimana sih bisa tidur nyenyak? Nyenyak itu kan ketika fisik digerakkan, betul? Pasti ada juga olahraga di surga nanti. Orang ketawa kan karena nggak suka dengar. Kalau nggak suka, oke, selamat jalan. You cari surga yang dimana tidur, bangun, nyanyi, demang. Surganya Mbah Surip. Surga saya nggak begitu. Surga saya seperti Adam. Seperti bumi yang diciptakan Allah untuk Adam. Yang harus saya kelola. Wah, itu luar biasa. Kita bisa bersama-sama kembali ketemu ngopi. Kita bisa bangun gazebo di pinggir pantai. Luar biasa bro. Saya udah membayangkan terus itu. Terus saya akan makin membayangkan. Pasti dianggap setengah gila saya biarin. Tapi saya bekerja keras. Saya jaga kesehatan. Saya bersosialisasi. Teman saya banyak. Saya juga menikmati minum-minum di pinggir pantai. Sekarang renang-renang, makan minum, kuliner. Saya juga menikmati, di surga juga begitu. Saya bukan model yang hanya pakai baju selembar terus.
Diam di gua-gua. Surga bukan begitu masalahnya. Kita nikmati makan minum. Tapi aku tidak tenggelam di sini karena aku tahu tugasku. Bahwa aku harus kerja buat Tuhan. Makanya anak-anak muda nggak boleh bodoh. Harus punya ranking di sekolah. Pindahkan hati di surga. Untuk ini perlu waktu yang panjang dan usaha yang benar-benar serius. Jangan sampai mau mendekati kematian masih belum mengerti hal ini. Nanti akhirnya Anda sebelum mati mau memikirkan surga pun nggak mampu. Karena iramanya sudah tidak ada. Makanya berubahlah sebelum tidak bisa berubah. Apa? Berubahlah sebelum tidak bisa berubah. Berobatlah sebelum tidak bisa diobati. Makanya carilah pendeta yang galak-galak gini. Supaya diobati. Saya tahu kok orang-orang yang sopan-sopan bilang, itu pendeta tuh gak sopan bener ngomongnya. Sini saya kasih tahu Bu, saya dosen etika. You jangan coba-coba ajarin saya etika deh. Kalau saya berkata, saudara sekalian, Allah itu baik. Dia menyertai engkau sekalian. Oh saudaraku, maaf ya. Tuhan itu menolong kita selalu, saudara. Itu gak sopan tahu. Itu nipu itu. Amin.